Halo Mas Bro dan Mbak Bro, ketemu lagi dalam video pembelajaran dari Mat Asik. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membicarakan tentang jumlah dan selisih dari dua sudut. Sebelum kalian menyimak lebih lanjut, silahkan kalian like dan subscribe supaya video ini semakin berkembang. Oke, untuk belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut, kita langsung saja ke rumus. Bahwa untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut, ini sebenarnya dibagi tiga, yaitu untuk sin, untuk cos, sinus, dan untuk tan. Untuk sinus alfa tambah beta itu sama dengan sinus alfa cos beta ditambah cosinus alfa kali sin beta. Kalau sinus alfa kurangi beta itu sama dengan sin alfa cosinus beta dikurangi cos alfa sinus beta. Bedanya hanya di tanda saja. Kalau ini plus, ini min. Ini kalau min, ini juga min. Ini rumusnya sin cos, cosin, khusus untuk sinus. Sedangkan untuk cosinus, jadi cosinus alfa tambah beta itu rumusnya sama dengan cosinus alfa kali cosinus beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta. Sedangkan untuk cosinus alfa min beta sama dengan cosinus alfa cosinus beta ditambah sin alfa sin beta. Bedanya hanya di tanda negatif dan positif. Sedangkan untuk cosinus rumusnya adalah cos sin sin. Sedangkan kalau positif justru ini malah negatif dan sebaliknya. Kalau tan alfa tambah beta itu sama dengan tan alfa tambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Sedangkan rumus untuk tan alfa min tan beta itu sama dengan tan alfa min tan beta dibagi 1 plus tan alfa tan beta. Tentukan nilai dari sinus 15 derajat. Nah, sinus 15 derajat ini saya ubah menjadi pengurangan dari dua sudut, yaitu dari sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat. Karena 15 derajat adalah 45 kurangi 30 derajat. Sehingga menurut sinus alfa minus beta ini menjadi sinus 45 derajat kali cosinus 30 derajat min cosinus 45 derajat kali sinus 30 derajat. Atau ini sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 kali setengah. Atau ini menjadi 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau menjadi 1/4 akar 6 kurangi akar 2 jika difaktorkan. Cukup mudah. Contoh berikutnya. Tentukan nilai dari sekan 255 derajat. Tentunya untuk sekan 255 derajat ini tidak ada rumusnya yang tadi. Rumusnya hanya untuk sin, cos, dan tan. Tetapi perlu kita ingat bahwa rumus untuk sekan 255 derajat ini sama dengan 1/4 cosinus dari 255 derajat. Jadi kita cari dulu untuk cosinusnya. Kalau cosinus 255 derajat, ini kita jadikan penjumlahan dari dua buah sudut, yaitu cosinus dari 210 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga 210 tambah 45 derajat menjadi 255 derajat. Sehingga untuk rumus penjumlahan untuk dua sudut untuk cosinus ini menjadi cosinus dari 210 derajat kali cosinus 45 derajat dikurangi sinus 210 derajat kali sinus 45 derajat. Atau di sini cosinus 210 adalah negatif 210, kita ingat 210 itu sama dengan 180 tambah 30 sehingga sama dengan min cos 30 atau negatif setengah akar 3. Sedangkan cosinus 45 derajat ini adalah setengah akar 2.
Nah, sama untuk sin 30 derajat 210 ini adalah minus sinus 30 derajat, sehingga ini sama dengan minus setengah dikali setengah akar 2, sehingga sama dengan negatif 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ini bisa kita balik menjadi 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Atau kita faktorkan menjadi 1/4 kali akar 2 kurangi akar 6. Contoh yang berikutnya. Diketahui sinus alfa negatif 4/5 dan kosinus beta 7/25, di mana alfa di kuadran ketiga dan beta di kuadran keempat. Tentukan sinus alfa tambah beta. Nah, sin alfa di kuadran ketiga, dan di situ disebutkan nilai dari sinus alfa sama dengan min 4/5. Kita bikin segitiganya saja, segitiga siku-siku ya, ini alfa. Sin itu depan bagi miring, jadi depannya 4, miringnya 5. Kemudian kalau begitu sampingnya pastinya 3. Nah, kosinus alfa karena di kuadran ketiga, maka nilai kosinusnya pastilah negatif. Jadi kosinus alfa sama dengan samping bagi miring, jadi negatif 3/5. Kemudian untuk beta berada di kuadran keempat. Nah, di situ dikatakan kosinus beta sama dengan 7 dibagi 25. Kita gambar segitiga, sama kayak tadi. Ini adalah betanya, di sini siku-siku. Kalau kosinus itu berarti samping bagi miring, berarti ini 7/25. Pastinya ini 24. Nah, kalau di kuadran keempat, nilai kosinusnya pastilah positif, tetapi nilai sinusnya pasti negatif, yaitu negatif dari 24/25. Sehingga, kalau kita disuruh menentukan sinus alfa tambah beta, mestinya menurut rumus ini adalah sinus alfa kali kosinus beta ditambah kosinus alfa kali sinus beta. Tinggal kita masukkan, sinus alfanya adalah negatif 4/5 kali kosinus alfanya negatif 3, kosinus beta ya, berarti positif ini, kali 7/25 ditambah kosinus alfanya negatif 3/5 kali kemudian sin betanya. Sin betanya adalah negatif 24/25. Sehingga sama dengan, mestinya ini 4 kali 7 negatif 28/125. Min kali min positif, jadi ditambah 3 kali 24 ini adalah 72/125. Sehingga ini sama dengan per 125 ya. Ini berarti kalau 72 kurangi 28. Berarti dapatnya 4. Sisa ini ambil 1, berarti 6, 44 ya. Berarti 44/125. Cukup mudah, bukan? Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Buktikan bahwa kosinus A tambah B kali kosinus A min B itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat B. Kita buktikan dengan mengambil ruas kiri dulu. Ruas kiri itu sama dengan kosinus A tambah B dikali kosinus A kurangi B, gitu ya. Nah, kemudian kita urei bahwa kosinus A tambah B itu adalah kosinus A kali kosinus B dikurangi sinus A sinus B. Nah, ini kemudian dikalikan dengan kosinus A min B. Rumusnya adalah kosinus A kosinus B ditambah
sinus A, sinus B. Nah, kemudian kita kuadratkan saja, tetapi supaya cepat, kalau misalnya P min Q dikali P plus Q, kita memakai rumus P kuadrat tak kurangi Q kuadrat ya. Sehingga ini menjadi kosinus kuadrat A kali kosinus kuadrat B negatif atau dikurangi sinus kuadrat A kali sinus kuadrat B. Nah, kemudian untuk kosinus kuadrat B, ingat bahwa sinus kuadrat A tambah kosinus kuadrat B sama dengan 1, sehingga kosinus kuadrat B itu sama dengan 1 min sinus kuadrat B. Maaf, ini sama-sama A ya. Jadi sinus kuadrat A tambah kosinus kuadrat A sama dengan 1, sehingga kosinus kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A gitu ya. Sehingga ini menjadi kosinus kuadrat A kali 1 min sinus kuadrat B dikurangi. Nah, sama ini sin kuadrat A itu adalah 1 min kosinus kuadrat A dikali sinus kuadrat B. Kemudian ini kita kalikan menjadi kosinus kuadrat A min sinus kuadrat B kali kosinus kuadrat A. Kemudian ini kita kalikan, ini kali ini adalah min sinus kuadrat B. Kemudian negatif, min ini jadi positif dari kosinus kuadrat A kali sin kuadrat B itu menjadi plus gitu ya. Sin kuadrat B kali cos kuadrat A gitu ya. Nah, ini dikurangi pastinya 0, sehingga sama dengan kosinus kuadrat A min sin kuadrat B sama dengan ruas kanan dan terbukti. Itu aja contoh dari saya, semoga jelas dan ingat selalu banyaknya berlatih maka kemampuan kalian pasti akan bertambah. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.